Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tips menulis artikel ilmiah. Seperti kita tahu, struktur naskah dalam sebuah artikel ilmiah dimulai dari judul, nama penulis, dan afiliasi, abstrak, tubuh tulisan, referensi, dan seterusnya. Kita akan membahas beberapa tips bagian-bagian utama dalam tulisan artikel ilmiah. Tips yang pertama, bagaimana menulis judul dengan baik. Judul itu merupakan satu bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus lihat bahwa judul itu harus concise, accurate, and informative. Singkat, tidak lebih dari 15 kata. Menggunakan kata-kata yang efektif, dan yang paling penting adalah judul kita relevan dengan artikel, relevan dengan jurnal yang akan kita tuju, relevan dengan fokus and scope dari jurnal yang akan kita tuju. Tips yang kedua, bagaimana menulis abstrak. Abstrak biasanya sekitar 150 sampai 250 kata, tergantung dari ketentuan dari jurnal yang akan kita tuju. Abstrak harus akurat. Apa yang disampaikan di abstrak itu juga sama dengan apa yang ada di dalam tubuh artikel. Tidak boleh ada singkatan-singkatan atau kata-kata yang tidak jelas. Dan diberi keywords di akhir abstrak. Jadi di tips yang kedua ini, abstrak harus terdiri dari 5 hal. Yang pertama, topik. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, result. Result itu hasil studi atau hasil riset yang dipaparkan di dalam tubuh artikel. Dan yang kelima adalah implikasi. Tips yang ketiga, bagaimana menulis artikel dengan introduction yang bagus, yang bisa membuat reviewer atau editor itu terpesona. Yang pertama, apa yang Anda sampaikan di dalam artikel itu, yakni topik. Jadi Anda harus menulis topik artikel Anda. Mengapa topik itu penting dibahas. Yang kedua, menulis artikel dalam bagian introduction harus menyertakan other related studies. Jadi apa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang terkait dengan topik yang kita bahas. Sehingga dari situ kita akan menemukan riset gap. Ya, riset gap. Yang berikutnya, unsur yang perlu kita tulis di dalam introduction adalah objectives. Tujuan dari artikel tersebut. Tujuannya harus spesifik dan menunjukkan kaitan dengan riset gap. Menunjukkan kaitan dengan tadi, the importance, ya, arti penting dari topik ini. Kemudian ada riset problems-nya. Riset problems itu bisa dikemukakan setelah pemaparan objectives atau aims of the research, tujuan dari tulisan. Dan yang unsur yang keempat yang harus ada di dalam sebuah introduction adalah argumen atau hipotesis. Argumen itu merupakan jawaban sementara. Bagaimana kita menjawab persoalan yang kita paparkan dari sudut pandang apa, dari perspektif atau paradigma yang seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan di dalam artikel itu. Tips yang keempat, bagaimana menulis literatur review. Literatur review itu mempunyai fungsi untuk memetakan topik atau isu yang kita bahas. Selain itu, literatur review juga berfungsi untuk menunjukkan bagaimana kita merespon terhadap
the debates of the topics. Jadi ketika ada satu perdebatan terhadap topik yang kita bahas, maka respon kita seperti apa. Nah, apa saja unsur-unsur yang harus muncul di dalam literatur review? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah literatur review diusahakan the last 5 until 10 years. Jadi jangan terlalu kuno ya, literatur review-nya harus yang terbaru dan relevan dengan tema yang kita bahas. Yang kita tulis adalah bagaimana teori dan metode yang dilakukan oleh riset-riset sebelumnya. Kemudian findings-nya apa dari riset-riset sebelumnya. Sehingga akan kelihatan riset gaps-nya. Akan kelihatan perdebatannya sudah sampai di mana topik yang kita bahas. Yang berikutnya adalah tips yang kelima, metode. Bagaimana menulis metode? Dalam sebuah artikel ilmiah, metode mempunyai satu posisi yang sangat penting. Bagaimana orang lain akan memahami tulisan kita, alur tulisan kita, salah satunya sangat ditentukan oleh metode yang kita paparkan di situ. Jadi harus kita tulis di situ research design-nya seperti apa. Apakah qualitative research, apakah quantitative research, pendekatannya apa, teorinya apa, data sources-nya apa, data setting-nya seperti apa, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data. Nah, itu metode. Jadi sedetail mungkin harus kita tulis di dalam artikel tersebut. Yang berikutnya adalah bagian yang penting, result and discussion. Seringkali result and discussion dipisah. Jadi bagian findings atau result, hasil dari penelitian dipaparkan tersendiri. Result itu memaparkan data-data yang kita temukan di dalam penelitian kita. Nah, data-data itu sesuai dengan tadi research question yang sudah kita tulis di introduction. Jadi ada berapa dataset yang kita tuliskan, yang kita paparkan, itu sesuai dengan tadi untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita kemukakan. Nah, discussion itu kebanyakan juga berada di subbab yang berbeda. Nah, discussion bukan mengulang dari findings, tapi discussion harus kita perhatikan bahwa apa yang harus kita tulis di dalam discussion. Yang pertama, discussion merupakan interpretasi terhadap data, terhadap hasil temuan dari penelitian kita. Kemudian kita setelah diinterpretasikan, kemudian kita lihat, kita analisis apa implikasi dari temuan itu. Kalau kita misalnya kita menemukan bahwa 70% mahasiswa lebih suka mencari referensi di media sosial, maka apa implikasinya? Apa implikasi dari temuan tersebut? Kemudian dielaborasi, apa pentingnya data-data itu? Kemudian dikomparasi, dibandingkan dengan data-data, dibandingkan dengan studi atau penelitian-penelitian yang lain yang sejenis. Jadi bisa jadi temuan kita mendukung studi-studi yang lain yang sudah ada atau mempunyai hal yang baru, hal yang berbeda. Baik, tips yang ketujuh adalah conclusion, bagaimana menulis kesimpulan. Nah, kesimpulan bukan sekedar ringkasan dari tulisan yang sudah kita paparkan di subbab sebelumnya. Conclusion atau kesimpulan
bisa berada di satu subbab tersendiri, bisa jadi berada di bagian akhir dari discussion, tergantung pada gaya selingkung dari sebuah jurnal. Nah, paling tidak dalam conclusion atau dalam kesimpulan, kita bisa mengemukakan 4 hal berikut ini. Yang pertama, kita highlight lagi apa pentingnya studi yang sudah kita lakukan. Yang kedua, apa kontribusi dari penelitian yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita highlight lagi metode atau teori yang kita aplikasikan, apakah bisa dipakai, cocok untuk membahas teori, membahas penelitian kita, membahas data kita, atau tidak. Kemudian menyimpulkan apa temuan-temuan kita sesuai dengan objektif atau tujuan dari penulisan artikel ini, tujuan dari riset ini sebagaimana yang sudah ditulis tadi di bagian introduction. Nah, demikian 7 tips dalam menulis artikel ilmiah. Nah, semoga sukses. Silakan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.